Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Amel untuk memimpin doa pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Setelah kita berdoa, siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Semoga kedepannya kelas 3 selalu hadir semua dan mengikuti pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, kita tepuk fokus dulu yuk. Masih ingat tepuk fokus? Masih, kita coba ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, kalian sudah fokus. Ibu tanya nih, kemarin kita telah belajar tentang apa ya? Ya, betul Amel. Kita telah belajar tentang kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Apa saja sih kepercayaannya? Ya, betul Bila, menyembah berhala. Lalu apa lagi? Ya, menyembah bintang. Lalu Azam? Betul, menyembah malaikat dan menyembah jin ataupun roh. Kita harus menghindari kepercayaan-kepercayaan masyarakat Arab yang menyembah berhala, bintang, malaikat, dan lain sebagainya. Yang wajib kita sembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, materi pada hari ini kita akan belajar tentang kelahiran orang terpuji. Tujuan pembelajaran pada hari ini, kita dapat mengetahui dan memahami kisah kelahiran orang yang terpuji, lalu kita bisa menjelaskan dan menceritakan kisah kelahiran orang yang terpuji, dan juga kita dapat mengetahui dan menuliskan silsilah dari kelahiran orang yang terpuji. Nah, materi hari ini tentang kelahiran orang yang terpuji. Siapa sih orang yang terpuji itu? Ada yang tahu? Ya, betul Amel. Orang yang terpuji itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW ini, keadaan kota Mekah itu sangat maju di bidang usaha maupun perekonomiannya. Hanya saja mereka mengungkapkan rasa gembira mereka dengan cara bersenang-senang, yaitu berpoya-poya, sombong, dan juga menunjukkan rasa ataupun cita mereka dengan memberikan sesembahan kepada berhala. Nah, ada hadis tentang kelahiran Nabi Muhammad. Siapa yang mau membacakan? Ya, silakan Yuli. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'itsu utammima makarimal akhlaq. Terima kasih. Adapun artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia. Nah, ada juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam untuk pertengahan yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah ataupun Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Rasulullah SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, yaitu bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi.
Nabi Muhammad lahir dalam keluarga miskin harta, tetapi kaya dalam akhlak dan juga budi pekertinya. Nabi Muhammad tergolong menjadi keluarga yang sangat terhormat dan sangat disegani oleh masyarakat. Nah, Nabi Muhammad SAW ini lahir di tahun yang sangat bersejarah bagi penduduk kota Mekah. Ada yang tahu apa itu peristiwa sejarahnya? Tidak ya. Nah, peristiwa ini yaitu tentang penyerangan kota Mekah yang dipimpin oleh Raja Abraha atau disebut juga dengan tahun gajah. Nah, pada saat itu Raja Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah, tetapi atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pasukan tersebut hancur karena ada segerombolan burung yang datang terbang berbondong-bondong membawa dan juga melempari gajah-gajah tersebut dengan batu yang sangat panas, sehingga gajah-gajah itu kalah dan Raja Abraha juga kalah. Nah, ibu dari Nabi Muhammad SAW yaitu Siti Aminah. Ia menceritakan bahwa pada waktu itu dia melahirkan, tapi dia tidak merasakan sakit sebagaimana biasanya orang melahirkan. Pada waktu itu, Aminah melahirkan dan Abdul Muthalib sedang berada di Ka'bah. Ketika itu dikabarkan bahwa cucu yang dinantikannya itu telah lahir. Jadi kakeknya siapa? Abdul Muthalib, ya betul. Abdul Muthalib itu langsung segera mendatangi rumah Siti Aminah. Dia pun sangat bangga dan sangat bergembira dengan lahirnya cucu yang dinantikannya itu. Abdul Muthalib langsung membawa cucunya itu tawaf. Yaitu ada yang tahu tawaf itu apa? Ya betul, mengelilingi Ka'bah. Nah, Abdul Muthalib itu tawaf mengelilingi Ka'bah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menggendong cucunya itu. Abdul Muthalib tidak henti-hentinya memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia memberi nama cucu kesayangannya itu dengan nama Muhammad. Artinya apa? Ya betul, orang yang terpuji. Jadi nama Muhammad itu adalah orang yang terpuji, sehingga Nabi Muhammad itu adalah orang yang terpuji. Nah, berikut adalah silsilah dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada Kilab, lalu Kusai, Abdi Manaf, Hashim, Abdul Muthalib. Lalu ada Zuhriya, Abdi Manaf, Wahab. Lalu Abdul Muthalib ini sebagai kakek dari Nabi Muhammad mempunyai anak bernama Abdullah. Abdullah ini menikah dengan Aminah dan mereka mempunyai anak yang bernama Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang terpuji. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak video berikut. Silakan simak dengan sesama, nanti ada satu orang yang akan menceritakan kembali ya. Siap? Siap, pintar. Silakan simak video berikut. Tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai Tahun Gajah. Di tahun ini, Abraha dan tentara gajah menyerang kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah mengalami kekalahan. Abraha membangun rumah ibadah di Yaman. Ia ingin memindahkan pusat ziarah, pusat keramaian, dan pusat ekonomi dari kota Mekah ke kota San'a di Yaman. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, kondisi Mekah saat itu adalah tempat berziarah manusia di Jazirah Arab. Suku-suku dan orang yang berziarah ke Mekah tidak hanya menyembah kepada satu Tuhan, tetapi kepada banyak berhala. Saat itu, Ka'bah diisi sekitar
360 berhala yang memiliki berbagai kegunaan. Ka'bah yang merupakan simbol rumah Allah yang Maha Esa dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Saat Abrahah tiba di Mekah, ia berhadapan dengan Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW dari jalur ayah, sang penjaga Ka'bah. Abdul Muthalib terkenal karena kesalehan, kebijaksanaan, dan kemurah hatiannya. Dia seorang muslim yang tidak menyembah berhala. Abdul Muthalib meyakinkan Abrahah bahwa Allah akan melindungi Ka'bah. Ketika tentara Abrahah menyerang, datang tentara burung berterbangan di langit Ka'bah, melempar dengan batu pada tentara Abrahah dan mengalahkan mereka. Pada tahun inilah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Pada malam 12 Rabiul Awal, Ibu Aminah melihat langit begitu cerah tanpa terhalang mendung sedikit pun. Pada malam itu, Ibu Aminah hanya seorang diri di rumah. Sementara Abdul Muthalib, ayah Ibu Aminah, sedang bermunajat di Ka'bah menanti kelahiran bayi yang mulia. Pada proses kelahiran Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 4 orang perempuan paling utama untuk menemani Ibu Aminah. Keempat perempuan itu adalah Hawa istri Nabi Adam alaihissalam, Sarah istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Asya binti Muzahim, dan Maryam binti Imran. Pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, istana Kisra berguncang hingga ruangannya hancur. Api di negeri Persia yang selalu disembah kaum Majusi selama 1000 tahun pun padam seketika. Setelah proses kelahiran, Abdul Muthalib datang kepada Ibu Aminah untuk membawa bayi kecil yang baru dilahirkan ke Ka'bah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di depan Ka'bah, Abdul Muthalib mengumumkan nama cucunya, yaitu Muhammad. Setelah mengetahui kelahiran Muhammad, seluruh kota Makkah diliputi perasaan bahagia. Orang-orang berduyun-duyun datang ke rumah Abdul Muthalib untuk mengucapkan selamat atas kelahiran Muhammad. Kelahirannya sebagai datangnya orang paling berpengaruh di dunia sepanjang sejarah peradaban umat manusia. Kelak, Muhammad remaja menjadi orang yang paling dipercaya di tengah masyarakatnya sebelum diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun. Sudah disimak ya? Siapa yang mau menceritakan kembali? Ya boleh Yulit, silahkan. Dari pembahasan yang telah Ibu sampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan. Kenapa Nabi Muhammad disebut dengan orang terpuji? Baik, Ibu akan jawab ya. Kenapa sih Nabi Muhammad itu disebut sebagai orang terpuji? Karena berdasarkan namanya saja, Muhammad artinya itu orang yang terpuji. Selain dari namanya, Nabi Muhammad ini merupakan keturunan yang sangat-sangat mulia. Mereka dalam keadaan miskin, tetapi mereka mempunyai harta jiwa yang tinggi. Selain itu, telah tadi disebutkan di dalam hadis, Nabi Muhammad ini merupakan salah satu nabi yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak umatnya, yaitu muslimin dan muslimat. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah. Nah, untuk selanjutnya kita akan bernyanyi tentang kelahiran Nabi dan juga silsilah dari Nabi.
Kita coba nyanyi bareng-bareng ya. Siap? Siap. Assalamualaikum. Kita orang kumpulan nasyid. Hai. Akan menyanyikan lagu. Lagu. Apa ya? Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu terpuja. 8 tahun usia, kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling pembela. Saat kecil pengembala, dagang saat remaja. Umur 25, memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Untuk selanjutnya, kita akan mendiskusikan tentang pembahasan materi pada hari ini. Untuk itu, kita akan membagi menjadi 4 kelompok. Silahkan kalian berhitung. Sudah? Sudah. Nah, kalian sudah berada di kelompoknya masing-masing. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 4. Tugasnya silahkan kalian diskusikan lembar kerja. Tidak boleh hanya 1 orang ya yang bekerja, semuanya harus bekerja. Itu mendiskusikan LKPD. Nanti setelah sudah kalian presentasikan. Siap? Siap ya. Ini untuk kelompok 1 ya silahkan diskusikan. Kelompok 2 mana? Ini silahkan. Kelompok 3 ya ini silahkan dikerjakan. Kelompok 3, kelompok 4 ya silahkan kalian diskusikan. Wah, semuanya sudah hebat dan pintar-pintar. Kalian bisa mengingat dan juga bisa berdiskusi dengan mengerjakan LKPD. Kita tepuk jempol dulu ya. Masih ingat? Ingat. Tepuk jempol untuk kita semua. Tepuk jempol. 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 Bagus. Ditingkatkan lagi ya kalian kekompakannya, kepintarannya, dan semuanya. Pembahasan pada hari ini telah selesai. Untuk mengingat kembali,
Ibu akan memberikan pertanyaan. Silahkan kalian jawab ya, sama-sama. Siap? Siap. Yang pertama, tanggal berapa Nabi Muhammad SAW lahir? Ya, betul. Yang kedua, bertepatan dengan hari apa lahir Nabi Muhammad SAW? Ya, betul. Yang ketiga, siapa nama bapak dan ibu Nabi Muhammad SAW? Betul. Yang keempat, apa arti dari Muhammad? Ya, betul. Yang terakhir, yang kelima, apa yang dilakukan Abdul Muthalib ketika sudah lahir cucunya? Ya, betul. Wah, kalian sangat pintar dan hebat. Nah, pembahasan materi telah selesai. Adapun kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu kelahiran Nabi Muhammad adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan perubahan. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nah, keadaan masyarakat Mekah menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah akhlak ataupun tingkah laku dan iman mereka sangat jauh menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala yang telah dibawa oleh para nabi terlebih dahulu. Nah, pembelajaran untuk selanjutnya kita akan belajar tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Dan untuk tugasnya, silahkan kalian kerjakan modul SKI halaman 81. Nanti dikumpulkan dan akan Ibu nilai. Siap? Siap. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa kembali. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.